dengan niat kita, tujuan kita yang sama, yaitu untuk menjunjung perintah Allah sekaligus mengharap ridha Allah dan ampunan Allah. Kemudian juga kita bersalawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita di dalam masjid, kita bersama-sama memperbaharui niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Sajaku beriktikaf dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita menyambung pengajian kita Kitab Hidayatus Salikin halaman 59 baris kedua Syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Parimbani rahimahullahu ta'ala qala Syahdan. Bermula faidah atau manfaat sembahyang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak. Jadi faedahnya, manfaatnya, kegunaannya salat tasbih itu terlalu banyak benar. Dan setengah atau sebagian daripada yang banyak itulah, dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh talmis itu murid Syekh Ahmad Al-Qushasi Nur Madinah, ulama Madinah, di dalam risalatnya pada bicara sembahyang tasbih dengan kitabnya wa kana Syekhu Qutbul Wujud Ibnu Muhammadil Madani kasiran ma ya'muruni wal muhibbina biha wa yaqulu innaha tujibu ta'siran aziman fi taskhiril qulub wal arwahi wa hiya salatun azimatun tujibu insyirahal sudur wa jara'al lisan wal qabibil hikmah wal hibzi minal a'da'i wa zakara ba'du salihin min ahlil kamal inna lihadhihi salati doaan yud'a bihi ba'daha wa huwa du'aul qutubi wallahu asrarun wa zuhurun wa barakatun amimatun wa asrarun khafiyatun wa jaliyatun wa jalbu manafi'a wa dab'u mudirratun atau tin wa hiya min mujaribatil akabir zakarahu Syekh Ahmad Al-Ghazali nafa'allahu bihi. Intaha. Perkataan Syekh Imam Qushasi, orang Qutub Madinah, ujar sidin, artinya di dalam Syekhul Qutbul Mawjud Sayyidi Ahmad Al-Qushasi Ibnu Muhammad Al-Madani, orang Madinah, kebanyakan ia menyuruh akan daku dan akan kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih itu, dan berkata ia bahwasanya berbuat sembahyang tasbih itu mensabitkan atau menetapkan taksir bekas yang amat besar. Maksudnya sembahyang tasbih itu akan menimbulkan khasiat yang sangat banyak. Ada bekasnya, ada bekas manfaat faedah sholat tasbih. Tasbih itu mensabitkan taksir bekas yang amat besar pada membaikan hati. Itu yang pertama. Pertama, sholat tasbih itu meluruskan hati, membaikan hati, melemahkan hati yang keras. Jadi hati kita yang beku, keras, artinya kadang mau menerima pendapat orang lain, pendapatnya itu paling benar, itu keras lah. Jadi salah satunya daripada sembahyang tasbih itu melemahkan hati, melembutkan hati. Dan roh, hati dan roh. Jadi
lembut, lemah. Innallaha rafiqun yuhibbul farqa yuhibbur rifqa. Allah itu lembut dan mencintai kepada yang lembut-lembut. Termasuk orang yang melaksanakan sholat tasbih, insya Allah hatinya mulai lunak, hatinya mulai luluh. Satu, kedua roh kita juga, dan melembutkan akan dia, lembut hati dan roh kita. Dan sembahyang tasbih itu yaitu sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan. Jadi membukakan hati dan menerangkan akan dia. Nah, dulunya pembabal benar, dulunya buta, kada pendapatan, kada mau peringatan bahwa sembahyang tasbih itu nang kalimatan 3 macam itu, subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga Allahu akbar, nyampat dengan la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling besar, zikir yang paling besar ya empat itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu selama 300 kali kita baca dalam salat, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Jadi hati kita yang beku, hati kita yang keras itu akan lembut, lunak, dan akan terbukalah nur, cahaya yang bisa menerangkan hati kita. Dan melakukan akan lidah dan hati. Maksudnya lidah kita dulunya kada fasih berbahasa, kada fasih berbicara, lalu pembicaraan kita tuh jadi hikmah, jadi masin lah orang bahari, ucapan kita dipakai orang, dikatujui orang. Tuh luar biasa sembahyang tasbih. Dengan ilmu hikmah. Jadi kita berbicara tuh senantiasa mengandung hikmah yang dalam. Meskipun sekalimat kita berbicara dapat diterjemahkan oleh orang lain, dapat dipaham oleh orang lain, kadang mengandung hikmah dan ilmu. Dan terpelihara daripada segala musuh. Jadi terpelihara, terjaga, aman kita daripada musuh-musuh kita yang ingin membinasakan kita, yang ingin menghancurkan kita, membinasakan kita, yang ingin melawan kita. Jadi musuh pun kada bermaksud, kada lagi bernafsu hendak melawan kita berkat sembahyang tasbih. Maunah sembahyang tasbih, satru tu musuh lah. Dan disebut oleh setengah ulama yang soleh. Jadi ulama-ulama yang soleh yang dipercaya ucapan beliau, daripada ahlul kamal yang sempurna lah, ulama-ulama solehnya lengkap komplit, ada ilmu ma'rifatnya, ada ilmu hakikatnya, ada ilmu syariatnya, ulama kamal karena bahwasanya bagi sembahyang tasbih ini doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam, yaitu dengan yang dibaca al-qutub, namanya dua qutub, di sebelah ada doanya. Bila sembahyang tasbih meskipun dalam setahun sekali baca doa ini dua qutub, yaitu penghulu segala aulia doanya. Dan bagi doa ini beberapa rahasia dan nyata berkatnya. Itu dan nur
yang menerangkan hati, dan berkat yang am, umum, dan rahasia. Jadi berkat secara umum, berkat secara rahasia, yang ajaib-ajaib yang tersebut. Jadi orang membaca sembilan tasbih, kemudian baca doa qutub ini, dua qutub Sultan Aulia. Kena kita bacalah, ulun membaca pian mendengarkan hajam perhatikan sedikit-sedikit ulun terjemahkan artinya. Berkatnya itu, dan nur yang menerangkan hati, dan berkat yang am dan rahasia yang ajaib-ajaib yang tersebut di dalamnya, dan faidahnya yang nyata dan mendatangkan ia beberapa manfaat dan menolakkan ia segala mudarat, dan itu mujarab yang amat besar. Nah, ini sebelum berdoa ada bacaannya di atasnya. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih itu, maka engkau baca sembahyang salam, bacanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Memuji Allah dulu. Jadi memuji Allah dulu, ya Allah, ya Rahman yang maha penyayang, pengasih, ya Rahim yang maha penyayang, ya Hayyu ya Qayyum yang hidup, yang berdiri sendiri, ya Dzal Jalali wal Ikram yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, habis membaca ini, nah kemudian maka engkau baca lagi sebelum baca doanya nih lah. Sebelum baca doa, ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, ya zakiraz zakirin, tuba alayya taubatan nasuha. Wazirni bipadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Baca 5 kali dulu. Mbak sembahyang tasbih kan. Mbak menyeru ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ini. Kemudian baca ya halal maghfirah, ya halal taqwa. Selesai itu baca 5 kali. Kemudian maka engkau angkatkan kedua tanganmu. Angkat kedua tangan sebagaimana sunat kita berdoa mengangkat tangan. Maka engkau baca akan doa qutub ini. Ini doa qutub ini di bawah nih lah. Itu kalau disimpan di rumah masing-masing, sewaktu-waktu kita hendak melaksanakan salat tasbih ini membacanya. Jadi sebelum baca doa itu baca panggil ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah kemudian ya ahlat taqwa wa al maghfirah, ya zakira zakirin, tub alayya tub taubatan nasuha, wazidni bipadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Baca 5 kali. Nah kemudian kita baca doa qutubnya. Dan dinamakan pula doa ini doa rijalul ghaib. Doa rijalul ghaib, roh-rohnya para wali. Demikian doanya. Rabbi adakhilni fi lujjati bahri ahadiyatika. Kita masuk langsung terjun ke dalam lautan wahdaniyat. Jadi adakhilni fi lujjati bahri ahadiyatika, lautan ahadiyatika, wa tamtami wahdaniyatika, wa qawwini bi quwwati satwati qudratika. Ini dahsyat doanya adalah peguncang aras ini. Hatta akhruja ila qadai syati rahmatika wa bi wajhi la ma'ana barakil qurbi min asari rahmaniyatika mar'iyan bihaibatika azizan biinayatika mubajjalan muazzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimika wa albisni minka khilal isi wal kabul. Ini doanya untuk khusus untuk serangan aja lah, kata bawaan karena kalimatnya mufrad berataan. Wasahilli
manahijal wuslati wal wusul wa tawajjini bitajil karamati wal waqar. Itu mahkota kemuliaan. Wa alif baini wa baina ahibbaika. Jadi wa alif baini wa baina ahibbaika, satuakan, lunakakan antara aku dan antara orang yang kekasih engkau. Fi darid dunya wa daril akhirah wa daril qarar. Warzuqni min nurismika binuri ismika haibatan tanqadu ilal ilayal qulub. Masya Allah, ganasnya doa ini. Wal arwahi wa tahdau ladayyan nufus wal ashbaha ya man zallat lahu riqabul jababirah wa khada'at lahu a'naqul akasirah la malja'an wa la manja'an minka illa ilaika wa la i'anatan illa bika wa la ittikalan illa alaika idfa anni qaidal hasidin wa zulumatil mu'anidin warahamni tahta suradikati arsyika ya akramal akrimin. Ayyid zahiri fi tahsili muradika wa nawwir qalbi wa sirri lil ittila'i ala manahiji masa'ika ilahi kaifa asduru an babika bihaibatin minka wa qad warattani ala siqati minka. Kalau ada banyu, bacakan di banyu nih. Dibacakan di banyu, minum sarumahan, minum separanakan. Jadi terpelihara, terjaga. Untuk penerang hati juga bagus. Mbak di mana deh? Ala sikate minka wa kaifa tuyaisuni min ataika wa qad amartani bi du'aika wa ha ana muqbilun alaika multajiun ilaika ba'id baini wa baina a'da'i kama ba'adna bainal masyriq wal maghrib. Itu tuh musuh-musuh kita. Kita orang-orang dengki, orang-orang syirik, orang-orang yang ingin menghancurkan kehormatan kita, ini gagal karena ada kalimat ba'id baini wa baina a'daika kama bata bainal masyriq wal maghrib. Kada baca pertemuan. Waqtib abasarahum, tutupi penglihatan mereka dah. Kada melihat lagi lawan kita, kada melihat lagi lawan keluarga kita, nang orang-orang dengki, orang-orang murka, orang ingin menghancurkan kita. Waqtib abasarahum anni binuri kudusika wa subuti izzatika innaka antal mu'ti bijalailin ni'am birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'a fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al badani hazanata arzakil abdan. Masyaallah. Aw lisani hazanata qulubi ahlil iman. Farzuqni lataipat tauhid wa khasa'isat tamjid. Innaka antallahul hamidul majid al-fa'alu lima yurid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini doa kutub Rijalul Gaib. Doa kutub Rijalul Gaib
setelah salat tasbih. Jadi setelah salat tasbih sama aja kalau kita ada maksud tujuan kita hendak membuka usaha ataupun hendak menjual barang, tuh bawa sembahyang pertama sembahyang tasbih dulu, lalu setelah itu baca doa ini, kemudian taruh air dalam gelas atau dalam cirat sambil baca doa, tiupakan. Jadi semua kebutuhan kita ada di sini. Semua kebutuhan, keperluan kita ada di sini. Nah, sekira hidup tenang, hidup bahagia, kemudian hatinya hendak lembut, hendak lembik, hatinya bersinar, bercahaya, dan dulunya kada pendapatan, kada pahapalan, terbukaan semua. Panjang pang doanya lah. Dan kata setengah ulama yang saleh, bahwasanya barang siapa berkehendak sesuatu hajat, ada hajat kita, maka berhajat berataan lah, ada keperluan berataan, berhajat berataan, kita membutuhkan Allah berataan. Jadi barang siapa ada sesuatu hajat, barang apa hajat, artinya hajat apakah, maksudnya lah hajat apakah, barang apa hajat, sama ada hajat akhirat, sama ada hajat menghasilkan sesuatu manfaat atau menolakkan bala, maka hendaklah engkau rupakan hajatmu. Maksudnya kita bayangkan di saat membaca doa ini apa hajat kita. Tanah kita kalah kayak direbut oleh periman-periman, atau hendak menjual, itu hajat kita. Atau hendak memulai usaha, hendak memasukkan anak sekolah supaya anak pintar dan sebagainya. Jadi sembahyang 2 rakaat, salat tasbih, kemudian baca doa ini. Masing-masing ada kicirat di hadapan. Jadi hajat akhirat sama ada hajat menghasilkan sesuatu manfaat atau menolakkan bala. Maka hendaklah engkau rupakan hajatmu itu di dalam hati. Rupakan hajat itu di dalam hati. Maksudnya dibayangkan. Anak menjual rumah, bayangkan rumahnya. Anak menjual mobil juga, apa bayangkan mobilnya. Maka engkau baca doa kutub ini, niscaya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir. Artinya dengan tiada sebab yang zahir, timbul ada hak, timbul datang, timbul laku, timbul beres, itu namanya tanpa tiada sebab yang zahir. Dan tiada had yang qahir, batas, had batas, qahir maha keras. Ya, ini dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala, dengan tiada boleh dikira-kira ia dengan doa ini. Artinya jangan dikira-kira, jangan diragukan lagi. Jangan diragukan lagi, yakin-yakin Allah akan mengabulkan. Jadi ini bawa masing-masing, jangan ini di rumah lah. Nah, ada kitabnya. Nah, kalau ada kitab, minjam non kitab. Jadi sekali lagi ulun membacakan, sekaligus ulun ijazahkan. Dengarkan dan perhatikan. Jadi bila pian ada keluarga nang kalimat damir mufrad nang sendiri itu diganti dengan
dengan jamak. Nah kayak Rabbi adkhilni kan diganti adkhilna. Kemudian membaca secara mufrad. Jaga perhatian sekaligus ulun lepas lampian. Baca mulia Allah belakang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, ya zakira zakirin, tub alayya taubatan nasuha, wazid bi fadli rahmatika nuran, wa zuhuran wa wuduhan, ya arhamar rahimin. Baca 5 kali. Nah setelah itu angkat tangan. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatika wa tamtami wahdaniyatika wa qawwini bi quwwati sadwati qudratika hatta akhruja ila qadai syati rahmatika wa bi wajhi la ma'na barkil qurbi min asari rahmaniyatika mar'iyan bi haibatika azizan bi inayatika mubajjalan mu'azzaman mukarraman bi takrimika wa ta'zimika wal bisni minka khila al isya wal kabul wa sahil li manajal wuslati wal wusul wa tawajjini bitajil karamati wal waqar wa alif baini wa baina ahibbaika fi darid dunya wa daril qarar wa razuqni min nurismika bi nurismika haibatan tanqadu ilayal qulub wal arwahi wa tahdaw ladayan nufus wal ashbaha ya man zallat lahu riqabu jababirah wa khadat lahu anaqul akasirah la malja'an wa la manja'an minka illa ilaika wa la i'anatan illa bika wa la ittikala illa alaika idfa anni kaidal hasidin wa zulumatil mu'anidin warhamni tahta suradiqati arsyika ya akramal akrimin ayyid zahiri fi tahsili muradika wa nawwir qalbi binu wasirri lil itilaya lama nahja masa'ika ilahi kaifa asduru an babika bihabatin minka wa qad rattani warat ada wawnya wa qad warattani ala syaqati minka wa kaifa tuyaisuni min ataika wa qad amartani bi du'aika wa ha ana muqbilun alaika multajiyun ilaika ba'id baini wa baina a'dai kama bata bainal masyriq wal maghrib waqtib abasarahum anni binuri kudusika wa subti izzatika innaka antal mauti bi jalali an-ni'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an fi dunya wal akhirah. Allahumma ja'al badani khazanata arzakil abdan wa lisani khazanata qulubi ahlil iman farzuqni lataipat tauhid wa khasaisat tamjid innaka antallahul hamidul majid al-fa'alu lima yurid bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ulun napas, ulun ijazahkan, ulun pian pemberataan dan ulun ridha terhadap pian untuk membaca, mengamalkan dan sekaligus untuk pian sebarkan kepada anak keluarga pian dunia dan akhirat. Jadi sudah disebutkan oleh ulama-ulama yang saleh para wali kutub bukan rijalul gaib. Jadi kalau kita ada hajat, ada keperluan mendadak hajat dunia, hajat akhirat, keperluan yang untuk menuju kepada kebaikan atau menolak bala, salatlah, tasbih dan baca doa ini. Jadi kalau misalnya tanah rumah itu bisa airnya disiramakan. Faidah fi bayani salatil istikharah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi